Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Amin ya. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar IPA. Kita akan pelajari adaptasi hewan, yakni penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar bertahan hidup. Ingat-ingat ya, adaptasi ditujukan agar makhluk hidup bisa bertahan hidup. Kita lanjutkan. Dalam video ini, kita akan membahas adaptasi untuk mendapatkan makanan, mempertahankan diri dari musuh, dan bagaimana bertahan di gurun dan di kutub. Nah, sekarang yang pertama, adaptasi untuk mendapatkan makanan. Untuk mendapatkan makanan, hewan-hewan memiliki gigi-gigi yang bentuknya berbeda-beda. Berdasarkan giginya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok karnivora, yakni pemakan daging. Karnivora ini memiliki taring yang tajam untuk mencabik mangsa. Coba lihat gambarnya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok herbivora, yakni pemakan tumbuhan. Herbivora memiliki gigi seri dan geraham yang kuat untuk mengunyah tanaman. Gigi serinya bisa untuk memotong tanaman, kemudian gerahamnya sangat kuat dan lebar sehingga bisa menghancurkan makanannya. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, omnivora. Omnivora ini adalah pemakan segala. Daging mau, tanaman juga mau. Nah, gigi seri, taring, dan gerahamnya berkembang dengan baik karena beragamnya makanan. Manusia termasuk omnivora juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh-contohnya. Yang termasuk karnivora adalah hiu, orca atau paus pembunuh, kemudian buaya, ular, kucing, dan harimau. Kemudian, yang termasuk herbivora atau pemakan tanaman adalah kelinci, kambing, gajah, jerapah, badak, dan rusa. Kemudian yang termasuk omnivora adalah manusia, monyet, beruang, tupai, rakun, dan babi. Berikutnya, selain bentuk gigi, di keluarga burung atau kelompok burung, bentuk paruh dan kaki sangat berpengaruh ya untuk mendapatkan makanannya. Oke, sekarang kita lihat bentuk paruhnya. Coba bedakan antara pemakan serangga dengan pemakan biji. Pemakan biji bentuknya lebih pendek ya, tapi kalau pemakan serangga lebih panjang sedikit. Karena kadang-kadang serangga tersembunyi di dalam pohon ya, jadi harus punya paruh yang agak kecil dan panjang supaya bisa masuk ke sela-sela batang pohon. Kemudian coba perhatikan paruh burung pemakan nektar. Nah, kecil sekali tetapi panjang supaya bisa masuk ke bagian bunga untuk mendapatkan nektar. Nah, coba sekarang kalian lihat burung pemakan ikan. Nah, paruhnya panjang dan besar ya, digunakan untuk menangkap ikan secara langsung. Dan terakhir, untuk mencabik daging ya, elang memiliki paruh yang melengkung ya, melengkung kayak belati. Nah, kemudian selain bentuk paruh, bentuk kakinya juga berpengaruh. Untuk hewan-hewan yang nyari makan di pohon, di dahan, biasanya kakinya berbentuk huruf X ya, untuk memanjat. Ini biasanya burung pemanjat ya, seperti burung pelatuk ya, dia memanjat pohon dengan kaki yang seperti ini. Kemudian untuk hewan-hewan yang mencari makan di air dan di lumpur, coba kalian perhatikan di antara jarinya ada selaput. Selaput ini berguna untuk berjalan di lumpur dan juga untuk mengayuh ketika berenang di air. Nah, coba perhatikan kaki burung yang biasa mengais tanah. Nah, semacam kaki ayam ya. Nah, ini harus kuat karena makanannya ada di tanah. Biasanya dia nyakar-nyakar tanah. Orang Jawa bilang nyeker-nyeker gitu ya. Nah, yang terakhir pemakan daging, coba lihat seperti pengait ya. Nah, kadang-kadang mereka terbang kemudian menyambar makanannya dari udara dan menahannya supaya nggak jatuh. Jadi kukunya tajam, runcing, kemudian mirip pengait.
Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mempertahankan diri dari musuh. Ada mimikri, ada kamuflase. Ngomong-ngomong, kalian sudah bisa membedakan antara mimikri dengan kamuflase? Insya Allah kita akan pelajari. Kemudian ada juga autotomi dan menggunakan bisa atau sengat. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih kamuflase. Kamuflase artinya menyamarkan diri, menyerupai lingkungannya. Kata kuncinya tersembunyi. Coba lihat gambar-gambar ini. Burung hantu, ngengat, dan ulat ini seperti tersembunyi, nggak terlalu tampak. Karena dia mirip sekali dengan lingkungannya ya. Warnanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga nggak kelihatan, nggak tampak tersembunyi. Nah, beda lagi dengan mimikri. Dia tidak tersembunyi, tapi dia meniru bentuk tanaman atau hewan lain. Jadi dia terlihat beda, terlihat lain. Coba lihat. Kalau diamati, sayap kupu-kupu yang berwarna merah tuh kayak kepala ular ya, ngeri sekali ya. Binatang lain mungkin ngirain ada ular, padahal nggak ada ular. Kemudian kupu-kupu kedua memiliki 2 titik di sayapnya sehingga mirip dengan burung yang ukurannya cukup besar. Nah, bagaimana dengan yang satu itu? Kupu-kupunya bagaimana? Ya, mirip daun ya. Nah, ini bisa menghindarkan mereka dari pemangsa. Nah, sekarang kita masuk ke autotomi. Nah, autotomi artinya memutuskan ekor atau bagian tubuh sehingga dia bisa mengecoh lawannya ya dengan ekornya yang sudah tanggal itu. Ekornya ditinggalin, dianya lari, jadi dia bisa selamat. Nah, yang terakhir menggunakan bisa dan sengat untuk melumpuhkan musuh atau mangsa. Coba perhatikan ular ya, dia memiliki bisa yang ampuh ya untuk melumpuhkan mangsa. Begitu juga dengan tawon atau lebah ya, karena memiliki sengat ya, hewan-hewan berpikir 2 kali untuk mengambil madu dari sarang. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana bertahan di iklim yang ekstrim, seperti kutub, dingin banget, atau seperti gurun. Kalau panas, kalau siang panas banget, tapi kalau malam dingin banget. Nah, kalau di kutub ya yang super dingin, ya hewan-hewan di sana memiliki lapisan lemak yang sangat tebal. Fungsinya seperti selimut, ya biar anget. Dan warnanya putih mirip salju supaya tersamar. Sekarang kita bahas mempertahankan diri di iklim yang panas kalau siang dan dingin kalau malam. Nah, biasanya di gurun itu jarang banget ditemui tanaman. Maka unta bentuk adaptasinya adalah memiliki lemak di punuk ya untuk cadangan tenaga ya. Jadi itu bukan air ya, itu lemak ya. Kemudian dia punya rambut tebal, fungsinya untuk selimut ya, ketika malam hari dingin banget dia punya rambut yang tebal. Nah, kalau kalian amati bulu mata, bulu hidung, dan telinga, mereka punya rambut yang tebal juga untuk menangkal pasir ketika badai pasir datang. Jelas? Oke. Nah, kayaknya sudah selesai itu. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, belajarlah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun caranya. Insya Allah bernilai pahala. Sekian dari Bu Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.